Baik, pemirsa, jadi kita sedang masuk ke musim kemarau ya. Dan seperti biasa kita tahu musim kemarau ya artinya ini musim kering. Hujan akan jarang terjadi. Kalau Pemda daerah Anda tidak sigap, biasanya kita akan melihat orang-orang mulai kesulitan cari air, sungai mengering, atau gangguan ke pertanian dan perkebunan. Tapi spesial untuk tahun ini, kita akan kedapatan satu lagi masalah pemirsa. Ini yang kami akan coba tampilkan dalam informasi pertama di Metropedia kali ini. Tapi seperti biasa, akan ada yang membantu saya untuk berjalan memberikan informasi kepada Anda. Nah, ini sudah datang. Saya duduk dulu ya pemirsa ya. Oke. Nah, pemirsa, karena BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memperingatkan kemarau tahun ini akan mengering, akan semakin mengering karena imbas dari El Nino. Nah, di kanan saya ini pemirsa informasinya adalah berkolaborasilah mereka ini si BMKG karena menurut BMKG El Nino akan menimbulkan kekeringan ekstrim, kemarau panjang. Mereka ini bergabung menciptakan kekeringan ekstrim dan mengakibatkan musim kemarau lebih panjang dari biasanya. BMKG sudah mendeteksi kemungkinan ini. Jadi sehingga saya akan mengajak Anda ke kiri saya bahwa sejumlah wilayah di Indonesia ini bahkan akan diprediksi mengalami hari tanpa hujan dalam waktu yang panjang. Jadi diperkirakan El Nino ini akan mencapai puncaknya di bulan Agustus sampai September. Berarti karena kerjasama El Nino ini dengan musim kemarau yang sangat baik, kita di Indonesia kemungkinan tidak ada hujan sampai Oktober. Nah, kami akan coba tampilkan daerah-daerah mana saja yang menurut BMKG ini mengalami dampak El Nino. Kita tampilkan. Nah, ini pemirsa datanya ya. Sebagian besar wilayah Sumatera, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, Bengkulu, Lampung, seluruh Pulau Jawa, Bali, NTT, kemudian juga Nusa Tenggara Barat. Kalau kita pindah lagi ke Kalimantan ada Kalbar, Kalimantan Selatan juga, kemudian Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, kalau untuk Pulau Sulawesinya, dan ada Sultra. Nah, apakah ada daerah Anda yang sedang menyaksikan ini? BMKG memprediksi daerah-daerah ini akan mengalami curah hujan paling rendah dan berpotensi akan mengalami musim kering ekstrim. Dampak ke kitanya apa? Ini yang akan saya ajak Anda bergeser ke informasi selanjutnya. Nah, jadi menurut Badan Pangan dan Pertanian PBB, pemirsa, akibat dari efek besar El Nino, oke, pesawatnya besar sekali ya. Ada efek dari El Nino ini yang pernah terjadi sebelumnya. Kekeringan ekstrim ini berdampak gagal panen di Asia. Kemudian juga Kanada yang mempengaruhi sekitar 60 juta orang. Mungkin Anda mendengar ini situasinya biasa-biasa aja, belum berasa mungkin ya. Tapi ketika nanti kemarau panjang terjadi, tanaman rusak, pasokan air kurang, beras tiba-tiba jadi mahal, baru deh terasa. Tapi pemirsa, dampak musim kemarau panjang ini juga bisa kena ke kita. Seperti misalnya munculnya penyakit. Jadi Kementerian Kesehatan menyebut ini ada dampak-dampak dari El Nino. Di musim kemarau ini siang hari terasa panas dan malam terasa sangat dingin. Munculnya penyakit seperti flu, demam berdarah, kemudian diare, dan juga ada infeksi pada saluran nafas atas ako. Jadi kalau Anda berpikir tugas pemerintah untuk melindungi, di Andanya juga harus jaga diri. Sudahlah olahraga nggak teratur, stres kerjaan, bergadang nonton drakor sampai tidurnya kacau, makannya juga kalau ingat aja atau moodnya aja, ditambah El Nino, lengkap semua gejala penyakit ini muncul. Jadi ayo kita jaga diri. Oke, kita akan bergeser nih pemirsa. Menariknya dampak dari perubahan iklim ini justru menggeser dunia yang dulu takut dari dampak perang, sekarang jadi takut perubahan iklim. Nah, kenapa? Karena dampaknya sistemik. Di informasi selanjutnya ada pernyataan dari BMKG yang menarik pemirsa. Jadi bahwa menurut Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati, saat ini negara-negara di dunia ini lebih takut perubahan iklim dibandingkan dengan efek perang dan juga pandemi. Karena perubahan iklim ini berefek domino secara global dan berkepanjangan. Contohnya El Nino yang sekarang ini bisa terjadi berulang setiap 2-3 tahun dibandingkan masa sebelumnya, di mana El Nino terjadi setiap 5-7 tahun. Jadi semakin sering begitu ya. Ini semua karena perubahan iklim. Dampak yang lagi sorotan diantaranya adalah misalnya yaitu istilah kiamat beras yang sekarang sedang terjadi. Perubahan iklim menyebabkan banjir di Pakistan, terus suplai beras dunia terganggu, harga naik. India kemudian memutuskan untuk melarang ekspor beras keluar demi menurunkan harga di dalam negeri mereka dan juga supaya menjaga stok begitu ya. Akhirnya negara-negara yang biasa dapat beras dari India seperti Amerika, Vietnam, Malaysia, Nigeria, dan Senegal semuanya kelabakan karena nggak ada stok beras.
Sehingga untuk itu pemerintah kita paham betul bahwa El Nino ini punya dampak mengerikan sekali kalau kita tidak siap. Sampai Presiden Joko Widodo mengadakan rapat di istana untuk bahas apa nih strategi untuk menghadapi El Nino pada bulan Juli kemarin rapatnya ya. Oke, saya akan turun dulu pemirsa. Ini sepertinya sudah kelamaan di atas ya. Nah, cara-cara untuk mengantisipasi supaya kita misalnya menghadapi El Nino atau juga bagaimana supaya tidak terdampak kiamat beras ini sudah dilakukan oleh pemerintah. Untuk membahas poin ini, oke, saya akan turun lagi. Oke, terima kasih. Nih ojolnya bentuknya awan ya pemirsa ya. Nah, ini datanya pemirsa. Jadi untuk poin terakhir ini saya ajak Anda untuk sama-sama kita selamat dari El Nino. Beberapa langkah misalnya seperti ini harus hati-hati. Misalnya karena musim kemarau kita tetap butuh air, tapi air sedikit, maka harus dikelola. Pemerintah sudah minta juga ke Pemda-Pemda untuk jaga ini. Anda pun sudah mulai harus untuk membahas ini di lingkungan Anda, antisipasi air berkurang misalnya. Untuk membantu meredakan dampak kemarau, pemerintah juga sudah menyiapkan skema untuk menggelar modifikasi cuaca. Jadi, Metropedia kali ini bukan untuk menakut-nakuti suasana ini, pemirsa, tapi ini adalah fakta bahwa kita jangan sampai gagap bencana. Kita hidup di negara yang rentan bencana, jadi sudah tugas kita untuk waspada dan juga bersiap. Sekian untuk Metropedia kali ini.